Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang berada dalam gereja, di rumah, di hospital, dan di mana saja ketika ini yang mendengarkan akan firman Tuhan yang hidup ini, mengatakan kepada kita dua perkara. Satu, jangan takut. Kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dua ayat ini kalau kita renung dalam-dalam, membantu kita untuk mengalami betapa Tuhan itu mengingatkan kepada kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Jangan takut. Apa saja penyakit, apa saja masalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu peringatan melalui Injil. Bagaimana Maria yang begitu berani mengatakan iya kepada Tuhan, agar terjadinya sesuatu yang begitu tidak disangka, dia dipakai menjadi alat untuk mau membangun kerajaan Allah. Hari ini kita datang untuk mau mengingati bagi mereka yang sakit. Untuk mempersatukan semua yang sakit kepada Tuhan melalui doa. Kita dipersatukan dari awal lagi dengan Tuhan melalui pembaptisan. Kita disatukan Tuhan melalui ketika menerima penguatan, dikuatkan untuk mau mengalami Tuhan. Kita disatukan Tuhan ketika kita sakit melalui apa? Sakramen. Pengurapan orang sakit. Kita disatukan Tuhan bagi yang berkawin, di dalam sakramen perkawinan disatukan. Tuhan seringkali mau menyatukan kita bersama Dia agar kita mempunyai hubungan. Hubungan yang dapat mengeratkan kita dengan kerajaan-Nya. Begitulah Tuhan mau agar kita juga bersatu di saat kita mengalami pencobaan, goncangan dalam hidup. Tuhan mau agar kita juga menerimanya dengan penuh keterbukaan hati. Jadi dia mengatakan kepada Maria, jangan takut. Kita ganti nama Maria kepada nama kita, jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun kita mengalami bermacam penyakit, bermacam masalah, bermacam perkara yang membuatkan kita sehingga meragui Tuhan. Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan takut. Seorang ibu menelpon Father daripada Bintulu. Dia mengatakan, tolong Father, anak saya sedang sakit tenat. Dia hanya diberikan hidup cuma beberapa bulan lagi. Hati ibu mana yang tidak begitu risau. Melihat anaknya yang terlantar sakit yang dikatakan oleh dokter cuma tinggal beberapa bulan. Bayangkan kalau kamu di tempat ibu itu, dia menangis apabila mendengar anaknya mengatakan, "Mak, mungkin saya duluan mati sebelum kamu." Apa perasaan kita? Sebagai orang yang tua, mendengar itu daripada anak kita yang mengatakan, "Mungkin saya duluan mati sebelum mama." Mamanya begitu ketakutan, seolah-olah tidak lagi mempunyai harapan. Dia mengatakan, saya akan mencoba bermacam perkara untuk menyembuhkan anak saya ini. Pergi dukun dia pergi, mandi bunga dia pergi, semua dia pergi. Kenapa? Supaya anaknya jangan mati. Saya bilang salah. Kalau kita menyerahkan penyakit ini kepada Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita di dalam setiap pembacaan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu bukan hanya sekadar ayat. Tuhan sudah buka jalan, datanglah kepadaku, kepada mereka yang letih lesu dan beban berat. Tapi ada yang message dengan Father di Facebook mengatakan, kalau susah untuk mendapatkan padri, saya akan cari jalan lain untuk mau supaya saya sembuh jumpa dukun. Kenapa mereka berpikiran sedemikian? Putus asa untuk mau mencari Tuhan, sedangkan Tuhan telah menguatkan kita melalui iman. Kalau kita percaya, kita akan sembuh.
Kalau kita benar-benar yakin doa yang kita ucapkan ya, bersabar dalam penderitaan, memandang setiap penyakit itu sebagai satu yang positif, bukan negatif. Tapi banyak orang memandang penyakit sebagai ya negatif. Kenapa Tuhan buat saya cancer? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Saya tidak mau pergi gereja lagi. Masih ada di antara kita di sini yang belum melepaskan saka. Masih ada di antara kita di sini yang sukar untuk memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan. Persoalannya kenapa? Itu yang menjadi tanda tanya. Kenapa sukar? Sukar kita untuk mau melepaskan kuasa kegelapan ini. Ya, Tuhan tidak mau tolong, tidak apa. Saya ada plan B. Itu kita punya sentiasa yang saya dengar. Yang sentiasa membuatkan hingga kita tidak merasakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tapi kita tidak melihat, kita hanya mau agar cepat sembuh. Kita komplain, kita sentiasa merasa bahwa kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa Tuhan tinggalkan saya ketika saya sakit? Kenapa Tuhan ya memanggil dia pergi dulu daripada saya? Kenapa Tuhan meninggalkan saya di saat saya memerlukan? Kalau kita lihat sejarah Yesus, dia juga mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Kita bersyukur kita masih hidup dalam usia begini. Yesus mati bila usia 33 tahun. Kita bersyukur dapat sampai, ada yang sampai 67 tahun, 80 tahun, sampai itu ya 90 tahun. Itu syukur. Tapi Tuhan Yesus mati begitu awal. Ya, 33 tahun. Kenapa? Dia mau agar ya setiap mereka itu supaya juga mengalami melalui kematian itu ada harapan. Setiap kita akan mati. Setiap kita tidak ada yang mengatakan saya tidak akan sakit. Setiap kita akan mengalami sakit, cuma belum sampai masanya. Semua mau pergi surga? Kalau kita semua mau pergi surga, kita kena mati dulu. Kalau tidak mati, macam mana mau pergi surga? Ya, kita kena dulu melalui cinta kasih Allah yang membantu ini kita kuat. Supaya kita jangan ya mengisi dalam kehidupan dunia kita ini yang sekarang ini kita banyak komplain, marah, kita banyak merungut, kita banyak ya merasa tidak puas hati, kita merasa sedangkan apa yang kita harus kejar? Bagaimana saya boleh mendekatkan diri dengan Tuhan agar nama saya tercatat di buku pengadilan nanti saya boleh masuk surga. Itu yang kita mau, bukan dalam hidup setiap hari kita mencari kesalahan orang, kita tembak orang, kita marah orang, kita ya mencari sesuatu yang boleh membuatkan kita puas. Sedangkan Tuhan bagi kita jalan. If you want, come. Jangan takut. Memandang setiap penyakit sebagai satu kesatuan dengan Dia. Memandang setiap penderitaan penyakit itu sebagai ya bagaimana Maria yang juga dalam keadaan yang kebingungan pada mulanya mengatakan iya ya ketika menerima kabar daripada malaikat Gabriel, salam itu yang telah membantunya juga membangun kerajaan Allah. Saudara-saudari, Tuhan sentiasa mau agar kita semua itu selamat. Bila kita telah mengatakan kita percaya Tuhan, percaya 100%, jangan lagi kita ada mengatakan, oh saya sakit begini, saya mau pergi mandi bunga. Ya, ada saya terima, baca dalam Facebook, saya ada baca, saya mengilah. Kenapa mereka tidak percaya Tuhan? Dia mengatakan, saya berdoa sampai bila Tuhan mau datang. Jangan panggil Tuhan datang, itu kamu tahu apa? Itu kematian. Apa yang kita mau agar doa kita itu diangkat agar kita disembuhkan. Setiap kali saya lihat ada orang nyala lilin ya di hadapan stasiun CNN, saya mengatakan pasti ada jiwa yang berdoa sebentar tadi yang begitu minta ya agar dia itu didoakan. Lilin itu sebagai satu lambang cahaya yang kita mau agar ya setiap doa kita itu diangkat melalui iman kita.
Kenapa orang boleh sembuh? Kenapa orang lain boleh menerima penyakitnya itu dengan penuh keterbukaan? Kenapa kita tidak boleh menyerahkan penyakit kita itu sebagai satu juga ya salib? Pasti ada yang mengatakan, yalah Father, kau senang cakap, kau tidak sakit. Bagaimana dengan kami yang sakit? Father juga pernah sakit. Saya juga pernah terlantar di rumah sakit selama 5 hari. Kenapa? Denggi. Itu dululah, masa muda. Ya, saya mau disimpan dalam bilik, saya bilang tidak mau, nanti ada hantu, takut hantu dalam bilik. Seorang-seorang dalam bilik mana mau ya? Ya, saya bilang jangan simpan dalam bilik, simpan saya di luar. Saya mau stay with all yang pesakit di luar ini supaya saya dapat bersama dengan mereka. Masa itu saya masuk lagi ya dalam pembentukan di seminary. Saya itu masa sedang bertugas pastoral ataupun dalam pembentukan di Filipina 1 tahun. Sampai di Filipina saya kena denggi bulan yang pertama. Saya bilang jauh daripada keluarga, tidak ada kawan ya. Saya cuma di sana. Mau disimpan di bilik lagi, aduh nanti banyak hantu seorang dalam bilik. Saya bilang simpan saya di luar. Apa terjadi di luar? Saya berdoa bersama mereka yang sakit. Saya dengar penderitaan mereka. Saya mendengar rintihan mereka. Saya bawa mereka doa-doa bersama. Satu penghiburan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita memandang itu sebagai satu, ya, bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap perkara, kita akan menghargai setiap hidup yang kita ada ini, yang masih tinggal ini, adalah satu berkat. Berkat yang boleh memberikan kita itu supaya kita mempunyai ya pengharapan. Di saat kita menderita, kita diberikan kekuatan. Bila saya pergi rumah sakit, saya melihat semua orang itu seolah-olah ada yang putus harapan. Ya, saya menerima satu lagi panggilan di mana, Father tolong datang pergi rumah sakit, permintaan. Sebelum dia mati, tolong Father datang melawat dia. Saya juga sudah tidak pergi, nanti saya rasa bersalah. Kalau dia mati bagaimana? I feel guilty. Ya, jadi pergi tidak. Lalu saya doa, Tuhan mana satu, pergi kah tidak? Lalu saya pergi. Ketika saya pergi di tempat itu ya, tempat orang yang sakit itu, saya melihat memang keadaannya sudah yang tidak mempunyai kekuatan. Ketika dia nampak saya bersama dengan Friar Nelson, tak silap saya, kami pergi di sana, ya, dan dia melihat, dia bilang ada 2 bayang berpakaian putih, sedangkan kami berpakaian hitam. Siapa yang putih? Kami semua pakai baju hitam. Ya. Pasti kuasa Tuhan sedang menyertai. Tuhan memberikan kita pengharapan di saat-saat kita merasa keputusasaan. Masih ada jalan. Saat itu Tuhan mau agar kita supaya semakin percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau kita benar-benar berserah kepada Dia. Bukan hanya kita bilang sudah sakit, ya lebih baik saya mati sajalah. Lebih baik saya mau bunuh diri. Ada yang saya jumpa. Dia mengalami kanser tahap 4, di mana dia mengalami kanser usus tahap 4. Dia mengatakan, saya tidak mau terima penyakit ini lagi, saya sudah putus harapan. Lebih baik saya pergi makan pil. Dia makan pil banyak. Akhirnya dia sakit juga. Kenapa? Mau kasih hilang kesan takut, sudah putus asa, dia mau bunuh diri. Saya bilang, kau makan pil banyak-banyak, bikin susah jika kamu ya menderita di sana. Kesakitan. Dia overdose. Bila overdose obat, tambah sakit. Sudah kanser tahap 4, overdose obat lagi. Apa yang menyakitkan diri sendiri? Why not? Melalui penderitaan ini, kita persatukan dengan Tuhan melalui apa? Doa. Gereja itu menjadi pusat doa. Doa untuk kita mau menyerahkan setiap bebanan kita kepada Tuhan untuk diangkat, dan di situ kita akan mengalami penyelamatan. Kalau kita sentiasa memandang setiap hari hidup itu adalah berkat, kita akan bahagia.
Tapi kalau kita sentiasa memandang, ya seperti ada orang yang saya jumpa, dia mengatakan, Father, saya merasakan, ya saya mau kawin sama dia, Father, tapi tolong lepaskan dia masih ada saka, dia punya keluarga pegang saka. Macam mana kau tahu? Saya merasakan. Itu seolah-olah kamu membuatkan ya benda itu ada, hadir. Coba kita mengatakan ya, doakan supaya hubungan kami begini, ini dia. Saya percaya Father, keluarga dia masih pegang saka. Kasih deliverance Father, supaya kami, ya perkawinan kami ini akan kekal. Kalau kita deliverance pun, kamu punya hubungan cinta kasih, masih juga tidak apa, bagaimana? Yang penting kamu harus tahu bahwa ya Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi. Jangan lagi keliru, jangan lagi merasakan bahwa saya sakit harus pergi mandi bunga, saya sakit harus pergi simpan ini, saya sakit harus begini, saya sakit harus begini. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut. Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana Maria yang juga ya begitu terbuka hatinya menerima setiap apa yang datang kepadanya ini dengan penderitaan. Melihat anaknya mati di kayu salib, dia tetap setia. Dia tidak pergi jumpa dukun, mau kasih dukun itu orang yang buat dia punya anak begini. Dia berserah. Dia berdoa kepada Tuhan agar ya iman akan terus berbuah. Saudara-saudari, marilah di dalam misa kudus ini kita mau bersatu bersama Tuhan dalam setiap perkara, agar di saat kita mengalami kesakitan, kita dihiburkan dengan firman-Nya. Agar di saat kita mengalami keputusasaan, melalui perjamuan kudus ini, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita penyelamatan, serta kekuatan, agar kita jangan berputus asa, tetapi bersandarkan kekuatan kepadanya, karena Allah mengatakan kepada kita, tidak ada yang mustahil. Dan semoga melalui dengan firman ini akan terus memberikan kita kekuatan untuk tidak takut dalam menghadapi apa saja ya pencobaan ataupun ya apa saja yang kita lalui. Kita percaya Allah menyertai kita. Tuhan memberkati.